Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita keistimewaan di atas sekian manusia. Keistimewaan yang paling patut kita syukuri adalah keistimewaan iman kepada Al-Quran sebagai satu-satunya kitab suci yang terpelihara dalam segala segi. Terpelihara bacaannya, walaupun para ustaz yang mengajar Al-Quran di situ gak pernah dengar Rasul, gak pernah juga mendengar suara sahabat, insya Allah tidak akan jauh dari bacaan Rasul dan sahabat. Dan tidak ada rekamannya juga, gak ada rekaman Rasul, rekaman sahabat. Namun karena Allah yang memelihara, sehingga sampai saat ini bacaan Al-Quran tetap terpelihara. Yang namanya pengucapan huruf nun mati menghadapi shad beda dengan nun mati menghadapi sin sejak dahulu itu sampai sekarang. Itulah salah satu bukti bahwa Al-Quran dipelihara oleh Zat yang menurunkannya. Dan Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tulisan Al-Quran pun terpelihara. Tulisan kitab dalam Al-Quran terulang sampai lebih dari 200 kali tanpa huruf alif kecuali 2 tempatnya, yaitu surat Al-Kahfi ayat 27 dan surat An-Naml ayat 1. Itu yang pakai alif. Tentunya tidak mungkin terpelihara seperti itu kalau tidak punya makna. Dulunya bagaimana tulisan Al-Quran? Kan tulisan Alkitab memang tidak pakai alif, tapi ada jabar nantung kata orang pahlawan. Tapi kata orang Jogja enggak jabar lagi tentunya. Jatuh ya. Dulunya bagaimana huruf Al-Quran? Dulunya tidak ada harokat sama sekali. Apalagi tanda baca untuk tanwin berbeda, antara tanwin untuk izhar, untuk ikhfa sekarang berbeda. Dulunya jangankan tanwin, ketik saja enggak ada. Inilah Al-Quran zaman dulu. Sudah masuk belum? Sudah masuk. Ya. Silakan baca. Dikasih hadiah nanti kalau yang baca. Nah inilah Al-Quran zaman dulu, gak ada titik, gak ada harokat. Saya bacakan sebahagian ya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur wa minan nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin wala hudan wala kitabin munir falya'tu yudilla 'an sabilillah lahu fid dunya khizyun wa yudhiquhu yawmal qiyamati 'adzabal hariq. Kalimat yawmal qiyamah, waw, mim, qaf, ta, ada titiknya? Enggak jelas. Inilah tulisan zaman dulu. Berarti para sahabat pintar-pintar ya. Janganlah sekali-kali kita ikut berita umat Islam tertinggal. Enggak. Umat Islam sangat maju dalam berbagai segi. Nah, dari huruf-huruf seperti ini, ternyata dari dulu kalimat yaumal qiyamati, ya-nya ini tidak pakai alif dari dulu sampai sekarang. Oleh karena itu, tulisan Al-Quran adalah dari Allah. Ada orang yang mempertentangkan, kan Rasul tidak bisa tulis, tidak bisa baca, tidak bisa tulis atau tidak menulis, tidak mampu membaca ataupun tidak perlu membaca. Rasul tegaskan dalam surat Al-A'raf, An-Nabi Ummi. Rasul itu Nabi yang ummi. Apakah Rasul itu tidak tahu cara menulis atau tidak perlu menulis? Tidak menulis belum tentu tidak tahu menulis. Tidak membaca huruf belum tentu tidak tahu membaca huruf.
Buktinya sewaktu beliau perjanjian Hudaybiyah menyuruh penulis untuk menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kata Rasulullah, "Uktub hadza ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah." Sekarang tulis, inilah perjanjian perdamaian yang disetujui oleh Muhammad Rasulullah. Kata Suhaib bin Amr, pakai Rasul, subhanallah. Jangan pakai Rasul dong. Terus, aku Suhaib bin Amr, engkau Muhammad bin Abdullah. Rasul bersabda, "Wallahi, inni Rasulullah, wa inni Muhammad bin Abdullah, wa in kadzabtumun." Ya, aku memang Muhammad Rasulullah dan aku memang Muhammad bin Abdullah. Cuma kamu mendustakan aku. Kadzabtumuni, bukan jahiltumuni, bukan lam ta'rifuni, tapi kadzabtumuni. Kamu tahu aku Rasulullah, cuma enggak mengaku aja kan? Itu kira-kira. Dan itu dalam posisi Rasulullah di tengah-tengah musuh. Dan mereka punya posisi kuat. Tapi Rasulullah tidak ragu-ragu mengatakan, kamu membohongi aku. Kemudian di belakang Rasulullah kan menolak, jangan diganti, tetap saja Rasulullah. Berantem siap kok. Tapi Rasulullah gak apa-apa, ganti saja. Ali berkata sebagai penulis, "Wallahi inni la amhu Rasulullah." Demi Allah, aku demi Allah tidak akan menghapus kata Rasulullah. Maka oleh Rasulullah diambil. Sini tulisannya, diambil catatan yang dipegang oleh Ali, langsung oleh Rasulullah dihapus kata Rasulullah dan digantikan bin Nabi. Itu hadis riwayat Bukhari. Jadi pernyataan bahwa Rasulullah tidak tahu baca itu pemahaman terhadap makna al-ummi. Makanya namanya pemahaman produk manusia. Al-Quran firman Allah dipahami oleh para ulama, maka hasil pemahaman para ulama bukan Quran. Tafsir yang sampai saat ini jumlahnya demikian banyak tetap bukan kitab suci. Yang namanya kitab suci Al-Quran. Sekian banyak ilmu tajwid disusun, ilmu tajwid bukan Al-Quran, ilmu buatan manusia. Tapi membaca Al-Quran dengan benar itu dari Allah. Jadi mana Quran ini? Ya. Ini jelas yang saya pegang ini bukan Quran tapi mushaf Al-Quran. Lalu saya buka, terlihat tulisan, ini kitab namanya, kitab wahyu. Lalu saya baca, qalat fadhalikum alladhi lumtunani fi, itulah Quran. Quran itu terdengar, kitab itu terlihat, sudah ditutup seperti ini mushaf namanya. Lalu yang barusan saya bacakan, lalu diingat-ingat itu zikir. Kemudian aturan yang sudah kita temukan dalam mushaf ini dan ini aturannya kita jadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat membedakan mana hak mana batil. Itu Furqan namanya. Baik Furqan, Quran, zikir, kitab semua turun dari Allah. Sehingga ada orang yang pandai membaca Al-Quran dengan bagus, tapi belum tersentuh dengan rahasia makna yang dibalik tulisan. Artinya dia sudah mendalami makna Al-Quran, tapi belum mendalami makna kitab Allah. Sudah diperhatikan tulisannya, diperhatikan bacaannya, tapi belum menjadi amal kehidupan sehari-hari. Dia belum mendapatkan Furqan yang turun dari Allah. Sudah diperhatikan ini hak ini batil, dibaca dengan baik, diperhatikan tulisannya, tapi belum mau menghafal. Dia belum mendapatkan nikmat zikir. Zikir sangat erat hubungannya dengan hifdzun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Terbukti bahwa 4 istilah Quran, kitab, zikir,
dan Furqan semuanya ada kalimat nazalah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kalimat anzalna beda dengan nazzalna. Untuk Al-Quran ada nazzalna, ada anzalna, dua-duanya ada. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Quran anzalnahu. Lalu dalam surat Al-Insan, inna nahnu nazzalna dzikra. Untuk Al-Quran ada anzala, ada nazzala. Demikian pula untuk Alkitab ada anzala, ada nazzala. Tafadhal. Nah, kalimat nazzala dengan anzala jelas berbeda. Dan ini digunakan untuk Al-Quran dan untuk Alkitab. Inna anzalna Qur'an Arabiyyan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nazzalna 'alaika al-Qur'ana tanzila. Untuk Al-Quran ada nazzala, ada anzala. Demikian pula untuk Alkitab ada nazzala, ada anzala. Nazzala 'alaika al-kitaba bil haqq huwa alladhi anzala 'alaika al-kitaba bi ayatin muhkamat. Tapi untuk zikir, inna nahnu nazzalna dzikra, pakai nazzala saja. Untuk Al-Furqan juga, tabarakalladzi nazzala al-Furqan. Nah, 4 nama Quran, kitab, zikir, Furqan, semuanya nuzul dari Allah. Hanya ada turun sekaligus, ada turun bertahap. Untuk dijadikan sebagai Furqan tidak sekaligus. Pakai kalimat nazzal Furqan ala abdi. Demikian juga untuk dihafal tidak sekaligus. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi tulisan secara berangsur dan juga sekaligus. Karena ada kalimat nazzala 'alaikal kitab berangsur, huwa alladzi anzala 'alaikal kitab, itu sekaligus. Karena turun kepada Rasulullah diawali dengan bertahap, diakhiri dengan sekaligus dibacakan. Bahkan Rasul bersabda, aqra'ani Jibril ala harfi falam azal astaziduhu wa yazidun hatta intaha ila 7 ahruf. Rasul menegaskan, ini riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad, Jibril membacakan kepadaku pertama 1 qaul. Aku minta tambah, ditambah lagi, tambah, minta tambah lagi, tambah lagi, sampailah akhirnya berakhir dengan 7 huruf. Nah, tentu setelahnya turun semuanya dibacakan kepada Rasulullah secara sekaligus. Ini berkaitan dengan masalah makna Quran, kitab, Furqan dan zikir. Semuanya turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlandaskan bahwa kitab itu turun dari Allah, maka apabila kita temukan tulisan Al-Quran berbeda dengan bacaannya, atau bacaan Al-Quran berbeda dengan tulisannya, itu bukan diberikan bacaan, ini tulis, diberikan tulisan, ini baca, bukan. Tapi bacaan dari Allah, tulisan juga dari Allah. Saya sering mengungkap di beberapa tempat, di dalam Al-Quran banyak huruf yang dibaca tanpa tulisan dan banyak huruf yang ditulis tanpa bacaan. Dan saudara bingung sana. Nah, saya ungkapkan sekarang tentang kalimat yang barusan dari surat Al-Baqarah. Kalimat Al-Kitab, kurang besar ya tulisannya, dari belakang mungkin kurang jelas. Sekiranya dari Allah cuma bacaan dan ditulis oleh para penulis sesuai aturan tulisan,
maka alif lam mim akan ditulis seperti ini. Kan? Karena sesuai bacaan kan, alif lam mim. Tapi ternyata tidak demikian. Justru tulisan alif lam mim hanya terdiri dari 3 huruf. Ini memberi makna bahwa tulisan dari Allah, bacaan juga dari Allah. Terus tulisan Alkitab, dari Alkitab tulisannya seperti itu, tidak pakai alif. Kalau sekiranya dari Allah diturunkan hanya bacaan, baru ditulis sesuai aturan penulisan, tentunya kita harus pakai alif. Tapi ternyata tidak. Tadi saya ungkapkan bahwa tulisan Alkitab yang pakai alif saya temukan di 2 tempat. Utlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, itu ada tulisan alifnya, surat Al-Kahfi ayat 27. Kemudian tilka ayatul kitab wa Qur'an, tilka ayatul Qur'an wa kitabin mubin. Di surat Al-Naml. Itu ada tulisan kitab di situ, tilka ayatul Qur'an wa kitabin mubin. Kitab di situ pakai alif. Di tempat yang lain tidak ada alif. Kalau bukan karena ada makna di balik penulisan itu, tentunya samakan sajalah tulisan kitab pakai alif semuanya atau tidak semuanya. Wallahu a'lam, ini adalah hanya ijtihad pribadi yang mungkin banyak salahnya daripada benarnya. Saya mengambil makna bahwa ketika tulisan Alkitab seperti ini ditulis tanpa alif, artinya ketika kita mendengar kitab, satu yang harus kita imani untuk dibaca dengan benar sesuai dengan yang diturunkan kepada Rasul. Tapi ketika melihat tulisan, ternyata yang harus kita imani semua kitab yang datang dari Allah. Karena kitab yang tidak pakai alif bisa dibaca al-kutub. Kutub maknanya banyak kitab. Jadi tulisan memberikan gambaran pentingnya mengimani semua kitab. Bacaan mendorong kita untuk memperhatikan apa yang harus kita baca cuma satu, yaitu Al-Quran. Itu dengan adanya 2 cara tulisan. Makanya surat Al-Kahfi, watlu ma uhiya ilaika min kitabik, perintah membaca kepada Rasulullah ditujukan khusus membaca satu kitab. Makanya tulisannya pakai alif di situ. Kita lihat ada di bawah. Ini di ayatnya. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila kalimati wa lan tajida min dunihi multahada. Ini pakai alif. Demikian pula pada surat An-Naml ayat 1. Qasim tilka ayatul Qur'an wa kitabin mubin. Wallahu a'lam, saya baru menemukan 2 tempat ini saja yang pakai alif tulisan kitab. Dua-duanya memang menjelaskan tentang kekhususan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah, yaitu untuk surat An-Naml, hakikat adanya mukjizat Al-Quran yang merupakan satu kesatuan dengan mukjizat kita. Sementara dalam surat Al-Kahfi, perintah yang ditujukan kepada Rasulullah untuk membaca satu saja yang harus dibaca. Untuk diimani, semua kitab harus kita imani. Ini salah satu makna tulisan. Dan ini baru sampel ini. Namun lebih Pak. Ini sampel, judulnya Mukjizat Huruf Al-Quran dan Tafsir Qiraat. Sudah dicetak, cuma belum dijilid. Saya kemarin hari Kamis nanya, gimana hasil lagi percetakan? Udah bisa diambil sekarang? Belum dijahit, katanya. Udah cetak, oh iya betul. Tadinya mau dibawa ke sini gitu. Saya bilang satu diperlukan. Wah belum siap, tadi satu takut jelek. Bilang nggak apa-apa. Jadi mah baru istilahnya dummy. Baru sampel saja dari percetakan, dan yang jadinya insya Allah lebih bagus dari ini. Ini baru saya bahas surat Al-Fatihah tambah Al-Baqarah 51 ayat. Ini baru 58 ayat yang saya bahas. Ini sekitar 480 halaman. Jadi yang antara ini yang saya bahas tadi, kitab
kenapa tidak pakai alif di beberapa tempat dan pakai alif di dua tempat. Demikian pula kalimat razaqnahum yunfiqun. Itu kan ada alifnya tuh, bacaannya, tapi tulisannya tidak ada. Kenapa kok tidak pakai alif? Tentunya kalau sebelum ada titik, rozakna dengan rozaktu sama itu, rozakti sama. Jadi dulu sebelum ada titik, kalau tidak mendengar bacaan, boleh tidak membacanya kita rozaktahu, rozaktuhu, rozakna. Pas dibacakan oleh guru, maka dibacakan rozaknahu yunfiqun. Baru diketahui bacaan yang benar seperti apa. Ada apa di balik tulisan tersebut berbeda dengan bacaan? Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata nahnu. Bagi Allah, nahnu dengan anak itu juga. Bagi kita, nahnu menggambarkan ada kelemahan, perlu yang lain. Allah menggunakan kata nahnu yang berarti kami, itu menunjukkan keagungannya di atas kata-kata nahnu yang dipakai oleh orang yang lain, oleh manusia. Mungkin kalau ada istilah maha dipakai kata ganti nama orang, Allah menggunakan kata kami, bolehlah kita mengatakan Allah itu maha kami, boleh. Kamu menyebutkan kami karena semua banyak, buat Allah satu, Allah menggunakan kata kami. Dan razaqnahu memberi makna bahwa dari segi penilaian rezeki begitu luas, menunjukkan keagungan Allah. Tapi sumber rezeki cuma satu, yaitu Allah. Dilihat dari tulisannya, memberikan gambaran kepada ketauhidan. Dilihat dari segi bacaannya, menggambarkan tentang keagungan. Itu antara lain. Kemudian saya ambil contoh yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 37. Ayat yang biasa kita baca dengan riwayat Hafs, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Tapi kalau Ibnu Katsir beda bacaannya, nanti Syekh akan menjelaskan. فَتَلَقَّى آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. I-nya juga pakai dimadkan dan dua harokat. Nah, ketika dibaca Adamu dengan Adama beda makna tentu. Ketika kalimat dengan kalimatun beda makna. Tulisannya sama dan kalimatin ditulis tanpa alif. Maka dalam bahasan ini ada tinjauan tulisan, ada tinjauan qiraat. Hubungan satu qiraat dengan qiraat yang lain sangat erat tinjauan maknanya. Makanya saya kasih judul ini Mukjizat Huruf Al-Quran dan Tafsir Qiraat. Wallahu a'lam, pembahasan Mukjizat Huruf Al-Quran dan Tafsir Qiraat ini, apakah ini buku pertama atau buku keberapa yang saya belum menemukan di tempat yang lain. Sehingga sewaktu saya ditanya juga, ini literaturnya kitab apa? Enggak ada, sedih. Terus kalau tidak pakai literatur bagaimana? Saya yakin kalau ada literatur itu ditulis oleh orang yang tanpa literatur itu. Bisa dipahami? Iya. Kalau ada orang yang lebih dulu menulis tentang hakikat mukjizat Al-Quran, lalu saya jadikan bahan rujukan, pasti dia menulis tanpa rujukan ya? Karena dia menulis pertama kan? Apa salahnya kalau saya juga memohon kepada Allah bimbingan untuk menggali makna seperti itu? Ya termasuk tadi kalimat kitab tanpa alif sekian ratus, kalimat kitab pakai alif di dua tempat. Kalimat razaknya kenapa tidak pakai alif? Sepakat semua ulama qiraat membacanya razaknahu. Enggak ada perbedaan. Baru di tempat yang lain ada perbedaan. Umpamanya di dalam surat Maryam. Saya juga ngambil untuk memahami razakna sama dengan razaktu tulisan, karena di beberapa tempat kita temukan kalimat nahnu dibaca anak ada. Sekarang akan masuki kepada bacaan surat
Al-Baqarah ayat 37 ini. Inilah bacaan Ibnu Katsir, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatun, sedangkan yang lainnya fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin. Baik, insyaallah mudah-mudahan sudah. Alhamdulillah. Bacaan ini adalah qiraah umumnya ulama qira selain Ibnu Katsir. Adapun Ibnu Katsir membaca dengan bacaan yang berbeda, yaitu fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin. Qiraat pertama menjelaskan bahwa Adam menerima kalimat dari Rabbnya. Sementara qiraat yang kedua menjelaskan bahwa kalimat menerima Adam dari Rabbnya. Gimana sih kalimat menerima Adam? Logika kita nggak nyampe, iman dulu. Kedua qiraat ini saling menafsirkan antara satu dengan lainnya. Artinya, dua qiraat ini menjelaskan tentang hakikat taubat nasuhan yang dicontohkan Adam, yaitu Adam berinteraksi dengan kalimat taubat. Sekiranya Adam sedang tinggal diam, maka kalimat taubat mendatanginya. Dan sekiranya Adam menerima kedatangannya. Sekiranya kalimat taubat sedang tinggal diam, maka Adam yang mendatanginya, lalu kalimat taubat yang menerima kedatangannya. Ini bahasa apa yang ini? Praktiknya bagaimana? Setelah Adam menerima kalimat dan kalimat pun menerima Adam, maka keduanya menjadi satu kesatuan. Sehingga taubat bukan sekedar satu perbuatan, akan tapi merupakan sifat yang menyatu pada diri pelaku taubat seperti Adam. Taubat inilah yang disebut dengan taubatan nasuhan, yaitu taubat yang selalu menasihati, memberi nasihat dimanapun berada, dan tidak membiarkan orang yang telah bertaubat kembali berbuat dosa. Itu bila dibaca dua bacaan, tapi dibaca satu bacaan cuma satu arah. Itu maknanya. Nah, banyaklah kalau dibahas masalah ini, yang kita kembali lagi kepada makna huruf, rahasia atau mukjizat huruf Al-Quran. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 9. Illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una dengan yakhda'una tulisannya sama, padahal bacaannya jelas berbeda, maknanya pun berbeda. Kalau dibaca yukhadi'un, itu memberi makna bahwa tipu menipu berlangsung dari dua arah. Kalau yakhda'un, tipuan berlangsung dari satu arah. Nah, dengan adanya tulisan yang sama antara yukhadi'un dengan yakhda'un, harus ada makna yang memang mengantarkan kesatuan. Tapi kalau terjemah, saya mampir dulu ke mana terjemah dulu ya sekarang, sebelum pembahasan mukjizat huruf. Dan ya, kalau memang susah paham, ada selewat sih. Nanti kalau sudah bukunya tercetak, kita kaji bertahap halaman per halaman baru itu. Sekarang mau bikin penasaran aja dulu. Gak bisa tidur, biarin aja. Departemen Agama menerjemahkan yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar. Ini terjemahan Departemen Agama. Ada terjemahan yang lain. Dengan pernyataan semacam itu, orang-orang munafik telah mendurhakai Allah dan mengelabui orang-orang beriman, namun mereka tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya hanya mengelabui dirinya sendiri. Ini terjemah tafsiriyah karya Ustaz Muhammad Talib. Studi terjemah ini juga perlu saya sampaikan agar ikhwan akhwat tidak beriman kepada terjemahan, beriman kepada Al-Quran. Nu'minu bi kitabillah, nu'minu bil Quran, wala nu'minu bi terjemah. Terjemah salah satu bagian dari metodologi untuk memahami. Sekian banyak bagian lagi belum bisa dicapai. Terjemah bisa salah. Dan kita temukan sekarang dua terjemah jauh berbeda. Yang mana yang benar? Yang benar yang diterjemahkan saja. Terjemahan ada kekurangannya bagaimanapun karena hasil pemikiran manusia. Studi terjemah sesuai dengan riwayat hafaz dan qiraah asing. Dalam ayat ini dari qiraat asing dan dari ayat ini terdapat
satu penulisan untuk dua bacaan. Ya, ini kan satu penulisan untuk dua bacaan, yaitu bacaan yukhadi'un dengan yakhda'un. Bacaan yang pertama yukhadi'un, bacaan yang kedua yakhda'un. Keduanya diterjemahkan dengan kata yang sama, yaitu menipu. Nah, silakan hasil kajian ini nanti pulang ke rumah langsung bikin tulisan kritikan kepada negara. Gimana yukhadi'un diartikan menipu, yang belum diartikan menipu? Jelas berbeda dong. Tapi itulah hasil karya para ulama terdahulu. Mereka sudah mencurahkan upaya untuk membantu kita memahami. Jazakumullahu khairan jazaa. Jelas mereka tidak sengaja berbuat salah kan. Kalau ada kekurangan, membuktikan bahwa otak manusia hanya mampu digunakan untuk memahami bagian kecil dari makna Al-Quran. Perlu ditegaskan hal ini supaya kita semuanya jangan menganggap terjemah sebagai Al-Quran. Jangan menganggap kalau menafsirkan terjemah dipandang menafsirkan Al-Quran. Enggak. Tafsir Al-Quran baru mampu dilaksanakan oleh orang yang tahu bahasa Arab. Yang tidak tahu bahasa Arab bukan menafsirkan Al-Quran, tapi menafsirkan terjemah, produk manusia, pemikiran manusia. Saya lanjutkan. Keduanya diterjemahkan dengan kata sama, yaitu menipu. Yang pertama dan dalam terjemahan yang kedua diterjemahkan dengan kata mengelabui. Ini kalau beragama artikan menipu. Kalau terjemahan Anthony, terjemah tafsiriyah, mengelabui. Dalam bahasa Arab dikenal istilah istiqaq, yaitu pecahan-pecahan kata dari satu akar kata terpecah hingga menjadi jumlah kata yang sangat banyak, bahkan di atas 100 kata. Semua pecahan kata yang tercantum dalam Al-Quran pasti mengandung makna. Lafaz yakhda'un dapat diterjemahkan dengan kata menipu, yang berarti adanya tipu daya yang dilancarkan dari satu pihak pada pihak lain. Demikian pula mengelabui memberi makna bahwa perbuatan itu muncul dari satu pihak ditujukan kepada pihak lain. Berbeda dengan lafaz yukhadi'una yang memberi makna adanya tipuan datang dari dua arah. Kendati pun pada praktiknya tipuan datang hanya dari satu arah, yaitu dari kelompok munafikin kepada kaum mukminin. Namun demikian Allah jelaskan dengan lafaz yang memberi makna adanya peristiwa tipu menipu dari dua arah. Hal ini dapat dipahami bahwa orang munafik yang senantiasa sibuk untuk melakukan tipu kepada kaum mukminin, sebenarnya mereka pun merasa ditipu juga. Jadi walaupun orang mukmin belum melakukan balasan, menipu orang munafik sudah merasa ada balasan. Itulah dengan bacaan yukhadi'un. Kenapa? Mereka sudah merasa ada bacaan, ada balasan? Karena Allah yang mengatur segala-galanya. Atau mereka senantiasa dihantui dengan ketakutan adanya tipu daya yang sama akan menimpa mereka, kendati pun kaum mukmin tidak melakukannya. Jadi dengan bacaan yukhadi'un Allah walladzina amanu, orang munafik menipu orang mukmin, tetapi sebelum sampai kepada kaum mukminin sudah duluan sampai kepada Allah. Karena pertama yukhadi'un Allah, baru walladzina amanu. Posisi kata sangat penting untuk kita kaji sedalam-dalamnya Al-Quran. Al-Quran itu kalau mendahulukan satu kata mengakhirkan kata yang lain, tidak asal-asalan jadi. Enggak. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi terulang-ulang? Khalaqas samawati wal ardi inna fi khalqis samawati wal ardi. Apakah ditemukan inna fi khalqil ardi was samawati? Khalaqal arda was samawati, kan enggak? Langit lebih dulu disebut baru bumi. Tapi kalau hubungan dari manusia kepada Allah, bumi lebih dulu disebut. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Dari manusia bumi dulu baru langit, dari Allah langit dulu baru bumi. Punya makna semua itu. Wah, banyak ya yang sekali ada Al-Quran. Posisi kata, bentuk tulisan,
Qiraat lagi. Oh, sungguh banyak. Makanya kalau ada orang yang berkata, saya beribadah berdasarkan Quran dan Sunnah. Koma dulu ya, koma ya, jangan dulu titik dulu. Maksudnya apa? Saya berdasarkan Quran dan Sunnah sesuai pemahaman saya. Maksudnya gitu tuh. Atau saya beribadah berdasarkan pemahaman saya dari Quran dan Sunnah. Sebab Quran lebih luas daripada kita pahami. Ternyata belum saya temukan di Indonesia tafsir yang mendalami ilmu qiraat. Dan belum saya temukan di Indonesia ulama qiraat berbicara tafsir dari qiraat. Ada pesantren di Jawa Barat, pesantren qiraat sab'ah, tapi tidak dihubungkan dengan tafsir. Sekian banyak pesantren tafsir atau kuliah tafsir, tapi tidak membahas tentang qiraatnya. Allah, makanya saya nulis ini, apakah ini buku pertama atau sudah ada yang lebih dulu, tidak tahu saya. Dan ini juga baru sampai ayat 51. Jadi masih berapa ayat tadi ya? Masih panjang. Punya gimana? Saya masih ada waktu 5 menit lagi. 5 menit lagi baca salam ya cukup. Ya, dan saya upayakan di sini dalam buku ini ditampilkan gambarnya. Ini adalah ar-rasmu, artinya tulisan asli begini. Kemudian juga qiraat, ada yuqari, ada yaqra'un. Kemudian qari-qari'nya adalah Nafi' bin Katsir Abu Amr. Kemudian sisanya adalah membaca wa yaqra'un. Dan di sini ada makna-makna di balik penulisan dan juga di balik qiraat. Intinya buku ini adalah ingin berbicara tentang 3 hal utamanya. Saya bacakan saja 3 hal. Sekiranya istilah mukjizat huruf dan tafsir qiraat masih dipandang asing bagi sebagian umat, maka sebelum masuk pada pembahasan tentang apa arti dan maksud dari istilah tersebut, dirasa perlu untuk dikemukakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan sebagai berikut. Pertama, penulisan huruf Al-Quran terbukti berbeda dengan penulisan hadits Nabi Muhammad SAW atau buku-buku berbahasa Arab. Pertanyaannya adalah, adakah karya ulama terdahulu yang menjelaskan rahasia penulisan ini secara menyeluruh dari Al-Fatihah sampai Surat An-Nas? Kalau belum ada, yuk kita mulai. Nomor 2, Al-Quran telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Al-Quran juga telah tersebar dengan berbagai qiraat yang dikenal dengan Al-Qiraatul Sab' dan Al-Qiraatul Ashr, 10 qiraat dan 7 qiraat. Pertanyaannya adalah, adakah terjemah Al-Quran yang memerhatikan qiraat sab'ah atau qiraat ashr? Ada enggak? Yang jelas saya temukan ternyata umpamanya wa id wa'adna Musa 40 lailatan, ini wa'adna terjemahnya terjemah wa'adna. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa. Kalau menjanjikan bukan wa'adna tapi wa'id wa'adna. Dan wa'id wa'adna ada bacaan, yaitu bacaan Abu Amr, Ja'far dan Ya'qub itu wa'id wa'adna. Sisanya wa'id wa'adna. Terjemahan yang ada ini sebetulnya terjemahan baik Departemen Agama ataupun terjemahan-terjemahan yang lain, itu bukan terjemah langsung dari lafaz Al-Quran, tapi terjemah setelahnya membaca tafsir. Jadi mereka baca tafsir dulu, baru keluar terjemah. Jadi sebetulnya terjemah yang ada itu adalah terjemahan ringkasan dari tafsir. Adapun terjemah yang hakikinya yang bagaimana, saya sering tercengang ketika membaca terjemah dihubungkan dengan yang diterjemahkannya. Contohnya sekarang surat Al-Baqarah ayat 1. Dzalikal kitabu. Di sini kan 99% sudah tahu bahasa Arabnya. 100% sudah. 100% sudah tahu bahasa Arab semuanya. Yang jelas dari setelah subuh pakai bahasa Arab semua. Nah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu. Apa arti dzalika? Itu kan Al-Kitab, ya kitab. Bagaimana terjemahan di sini? Kitab Al-Quran ini. Terjemahan yang kedua, inilah Al-Quran. Terjemahan ketiga, itulah Al-Quran. Ini terjemahan dari mana ini?